Jadi walaupun anime Boruto sedang hiatus, kalian tetap akan mengetahui alur cerita Boruto ke depannya. Salah satu yang terpenting adalah Boruto kecil menuju time skip. Cerita dimulai dari Momoshiki melalui tubuh Boruto berbicara kepada Sasuke tentang Zeno milik Eida. Zeno pada dasarnya hanyalah manipulasi ingatan secara global saja, sehingga tidak akan mempengaruhi bukti fisik seperti foto, dokumen, atau barang lainnya. Namun, para korban Zeno tidak akan sadar dengan mudah dengan bukti itu, meski melihat foto milik Boruto dan dokumen lainnya. Bukti sejarah, atau materi fisik tidak ikut berubah telah dibuktikan oleh ikat kepala Sasuke yang tetap dipakai Boruto, serta pakaian dan ciri fisik Boruto tidak tertukar dengan Kawaki ataupun sebaliknya. Bahkan keberadaan Momoshiki yang masih bersemayam di tubuh Boruto, masih dapat dideteksi oleh Sasuke. Lantas, apakah Sumire dan Sarada bisa menyadarkan para korban Zeno dengan bermodalkan barang bukti milik Boruto, seperti foto atau semacamnya? Jawabannya tentu saja tidak. Sebab, seluruh korban Zeno memiliki ingatan yang sama tentang Boruto, atau dengan kata lain saksi kejahatan Boruto lebih banyak daripada bukti bahwa Boruto tidak bersalah. Apalagi, mayoritas korban Zeno bisa saja menuding semua bukti tersebut adalah rekayasa, mengingat Hage no Jutsu masih eksis di dunia shinobi, sebab itu bukti seperti foto atau hal lain, bisa dimanipulasi dengan mudah. Sasuke terbilang beruntung karena mendapatkan momen kebangkitan Mangekyo Sharingan milik Sarada yang disebabkan oleh Boruto, sehingga bisa meragukan ingatannya sendiri. Berbeda dengan Zeno yang merupakan kekuatan dari Doujutsu Senrigan Eida, Mugen Tsukuyomi yang dibuat oleh Madara di cerita manga Naruto, hanya bisa mempengaruhi orang-orang di bumi saja, sedangkan untuk Mugen Tsukuyomi ini tidak terpengaruh ke dimensi lain, dan hanya terfokus di orang-orang yang ada di bumi saja. Code yang awal cerita ingin membunuh Kawaki, dan menjadikan Boruto sebagai tumbali Juubi, kini malah terbalik, ingin membunuh Boruto dan menumbalkan Kawaki. Tentunya ini akan menjadi tantangan baru bagi Boruto. Selain dia diincar oleh Konoha, dia pun juga diincar oleh seseorang yang dimana sangat menaruh rasa dendam yang begitu besar ke dirinya. Dan ditambah lagi mengenai fitnah terhadap dirinya, yang dituduh membunuh Hokage ke-7, yang dimana ini menjadi ancaman baru juga bagi 5 negara besar, atau juga dunia shinobi karena pahlawan mereka di perang dunia ninja sudah terbunuh. Apabila jika Boruto berhasil mengeluarkan Naruto dan Hinata, dia akan mendapatkan tekanan baru, karena keduanya menganggap dia sebagai Kawaki, di mana di dalam ingatan Naruto dan Hinata, bahwa sosok Kawaki ini ingin sekali membunuh anak kandung mereka, yakni Boruto. Lalu terlebih lagi bahwa sebelum Hinata dikirim ke dimensi lain itu, dirinya juga sudah mulai membenci Kawaki di cerita manga Boruto chapter 80 kemarin, sampai-sampai Hinata menampar wajah Kawaki. Yang kita tahu saat ini adalah nasib Kawaki dan Boruto tertukar, jadi kebencian Hinata yang awalnya ke Kawaki berubah ke Boruto. Mau tidak mau Boruto harus segera mencari cara yang terbaik untuk dirinya agar bisa membuat dunia normal kembali, sebab, sekalipun Boruto berhasil membunuh Kawaki dan Eida, kekuatan itu tak bisa lepas sama sekali. Saat itu Sasuke dan Boruto berdiskusi bagaimana tentang nasib mereka ke depannya. Masalahnya akan sangat sulit menjadi buronan ke-5 negara. Sasuke sudah merasakan hal itu sebelumnya ketika dia masih muda. Tapi dengan kondisi Sasuke saat ini, dia tidak mau membunuh orang secara sembarangan, dan juga begitu Boruto. Sasuke berkata kepada Boruto, "Sekarang aku yakin dengan keputusanku, kalau kejadian yang ada di dunia ini adalah kebalikan dari fakta yang terjadi sekarang. Aku mungkin sebelumnya menganggap kau adalah putra Naruto, tapi akibat teknik Eida, pikiranku dimanipulasi. Tapi saat ini aku yakin, kau adalah putra Naruto yang sebenarnya, Boruto. Untuk sekarang, kita harus pergi ke suatu tempat untuk membentuk tujuan ke depannya. Jujur saja, ini tidak akan mudah, sebab itu, kita harus sangat-sangat berhati-hati dalam melangkah Boruto, dan juga kau harus kendalikan Momoshiki yang ada di dalam tubuhmu." Saat itu Boruto berkata kepada Sasuke, "Paman, aku ingin mengatakan satu hal padamu, bahkan hal ini belum pernah kubicarakan kepada ayah. Aku sebenarnya memiliki doujutsu aneh, yang tidak biasa. Saat aku bertarung melawan Urashiki dahulu, kekuatan mata ini muncul secara tiba-tiba." Urashiki menyebut mata itu dengan sebutan doujutsu Jogan. "Bagaimana pendapatmu Paman tentang hal itu? Aku benar-benar tidak tahu tentang semua hal seperti tadi." Sasuke menjawab, "Doujutsu Jogan, aku belum pernah mendengar nama itu, mungkin sejak kedatangan Otsutsuki belakangan ini, semakin banyak yang kita tahu dari sebelumnya, termasuk tentang macam-macam doujutsu baru bagi kita. Jujur saja ketika melihat Ishiki, aku berpikir kalau doujutsu aneh itu masih menyimpan misteri bagaimana cara mendapatkannya."
Dan juga para Otsutsuki lain, mereka semua hampir memiliki macam-macam mata yang berbeda. Sebenarnya dalam hidupku ini, aku hanya ingin mengetahui semua hal tentang dunia ini, salah satunya adalah asal-usul Otsutsuki. Aku rasa waktunya sebentar lagi untuk mengetahui semua hal di dunia ini bisa ada. Tapi sayang sekali, Naruto harus tersegel dari orang yang dia percayai. Jadi aku ingin menyampaikan satu hal kepadamu Boruto. Apapun yang terjadi padamu, segera laporkan itu kepadaku. Sasuke terbilang beruntung karena mendapatkan momen kebangkitan Mangekyo Sharingan milik Sarada yang disebabkan oleh Boruto, sehingga bisa meragukan ingatannya sendiri. Berbeda dengan Zeno yang merupakan kekuatan dari Doujutsu Senrigan Eida, Mugen Tsukuyomi yang dibuat oleh Madara di cerita manga Naruto, hanya bisa mempengaruhi orang-orang di bumi saja, sedangkan untuk Mugen Tsukuyomi ini tidak terpengaruh ke dimensi lain, dan hanya terfokus di orang-orang yang ada di bumi saja. Code yang awal cerita ingin membunuh Kawaki, dan menjadikan Boruto sebagai tumbali Jubi, kini malah terbalik, ingin membunuh Boruto dan menumbalkan Kawaki. Tentunya ini akan menjadi tantangan baru bagi Boruto, selain dia diincar oleh Konoha, dia pun juga diincar oleh seseorang yang dimana sangat menaruh rasa dendam yang begitu besar ke dirinya. Dan ditambah lagi mengenai fitnah terhadap dirinya, yang dituduh membunuh Hokage ke-7, yang dimana ini menjadi ancaman baru juga bagi 5 negara besar, atau juga dunia shinobi karena pahlawan mereka di perang dunia ninja sudah terbunuh. Apabila jika Boruto berhasil mengeluarkan Naruto dan Hinata, dia akan mendapatkan tekanan baru, karena keduanya menganggap dia sebagai Kawaki, di mana di dalam ingatan Naruto dan Hinata, bahwa sosok Kawaki ini ingin sekali membunuh anak kandung mereka, yakni Boruto. Lalu terlebih lagi bahwa sebelum Hinata dikirim ke dimensi lain itu, dirinya juga sudah mulai membenci Kawaki di cerita manga Boruto chapter 80 kemarin, sampai-sampai Hinata menampar wajah Kawaki. Yang kita tahu saat ini adalah nasib Kawaki dan Boruto tertukar, jadi kebencian Hinata yang awalnya ke Kawaki berubah ke Boruto. Mau tidak mau Boruto harus segera mencari cara yang terbaik untuk dirinya agar bisa membuat dunia normal kembali, sebab sekalipun Boruto berhasil membunuh Kawaki dan Eida, kekuatan itu tak bisa lepas sama sekali. Saat itu Sasuke dan Boruto berdiskusi bagaimana tentang nasib mereka ke depannya. Masalahnya akan sangat sulit menjadi buronan ke-5 negara. Sasuke sudah merasakan hal itu sebelumnya ketika dia masih muda. Tapi dengan kondisi Sasuke saat ini, dia tidak mau membunuh orang secara sembarangan, dan juga begitu Boruto. Sasuke berkata kepada Boruto, "Sekarang aku yakin dengan keputusanku, kalau kejadian yang ada di dunia ini adalah kebalikan dari fakta yang terjadi sekarang. Aku mungkin sebelumnya menganggap kau adalah putra Naruto, tapi akibat teknik Eida, pikiranku dimanipulasi. Tapi saat ini aku yakin, kau adalah putra Naruto yang sebenarnya, Boruto. Untuk sekarang, kita harus pergi ke suatu tempat untuk membentuk tujuan ke depannya. Jujur saja, ini tidak akan mudah, sebab itu, kita harus sangat-sangat berhati-hati dalam melangkah Boruto, dan juga kau harus kendalikan Momoshiki yang ada di dalam tubuhmu." Tentunya ini akan menjadi tantangan baru bagi Boruto. Selain dia diincar oleh Konoha, dia pun juga diincar oleh seseorang yang dimana sangat menaruh rasa dendam yang begitu besar ke dirinya. Dan ditambah lagi mengenai fitnah terhadap dirinya, yang dituduh membunuh Hokage ke-7, yang dimana ini menjadi ancaman baru juga bagi 5 negara besar, atau juga dunia shinobi karena pahlawan mereka di perang dunia ninja sudah terbunuh. Apabila jika Boruto berhasil mengeluarkan Naruto dan Hinata, dia akan mendapatkan tekanan baru, karena keduanya menganggap dia sebagai Kawaki, di mana di dalam ingatan Naruto dan Hinata, bahwa sosok Kawaki ini ingin sekali membunuh anak kandung mereka, yakni Boruto. Lalu terlebih lagi bahwa sebelum Hinata dikirim ke dimensi lain itu, dirinya juga sudah mulai membenci Kawaki di cerita manga Boruto chapter 80 kemarin, sampai-sampai Hinata menampar wajah Kawaki. Yang kita tahu saat ini adalah nasib Kawaki dan Boruto tertukar, jadi kebencian Hinata yang awalnya ke Kawaki berubah ke Boruto. Mau tidak mau Boruto harus segera mencari cara yang terbaik untuk dirinya agar bisa membuat dunia normal kembali, sebab sekalipun Boruto berhasil membunuh Kawaki dan Eida, kekuatan itu tak bisa lepas sama sekali. Saat itu Sasuke dan Boruto berdiskusi bagaimana tentang nasib mereka ke depannya. Masalahnya akan sangat sulit menjadi buronan ke-5 negara. Sasuke sudah merasakan hal itu sebelumnya ketika dia masih muda.